Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kali ini akan disampaikan kisah Syekh Subakir, penakluk jin yang mengganggu penyebaran Islam di tanah Jawa. Syekh Subakir adalah seorang ulama asal Persia, Iran saat ini, yang dikirim Khalifah Turki Utsmaniyah Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara tanah Jawa. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang juga menjadi anggota Wali Songo periode pertama. Konon dengan kesaktian dan batu hitam yang diambil dari tanah Arab, batu hitam yang telah diberi Rajah Kalacakra, telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran agama Islam di Nusantara. Syekh Subakir diutus ke tanah Jawa secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa kala itu. Karena Syekh Subakir ini ahli dalam meruqyah ekologi, meteorologi, dan geofisika berdasarkan babat tanah Jawa. Setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam, karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Syekh Subakir menancapkan batu hitam yang telah dirajah tepat di puncak Gunung Tidar sebagai penolak bala. Konon batu hitam sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, semuanya tidak kuat menahan panasnya pancaran kekuatan hawa panas yang dikeluarkan batu hitam tersebut. Para jin dan dedemit tanah Jawa pada hari ketakutan dan bahkan ada yang mati kepanasan oleh hawa panas batu hitam yang ditancapkan di Gunung Tidar oleh Syekh Subakir. Sebagian jin lain
ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir. Konon Sabdo Palon atau Semar yang dikenal raja bangsa jin telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdo Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Sultan Muhammad I. Setelah terjadi perdebatan, mereka lalu mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam, hingga Sabda Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Bodronoyo, sang danyang tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Inilah adu kesaktian antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir selama 40 hari 40 malam. Terjadi adu kesaktian antara Syekh Subakir dan Semar atau Sabdo Palon, dan akhirnya Sabdo Palon kewalahan. Maka terjadilah kesepakatan antara keduanya berkaitan dengan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, raja-raja Islam. Namun dengan catatan, para raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Akhirnya penyebaran agama Islam berjalan dengan baik sampai sekarang, dan agama Islam diminati oleh banyak kalangan dari masyarakat Jawa dari waktu itu hingga sekarang. Dan akhirnya untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia, Iran. Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, setelah Syekh Subakir wafat, posisinya digantikan oleh wali songo lainnya, yaitu Sunan Kalijaga.
Namun di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah ada petilasan makom Syekh Subagir. Tempat ini pun kerap didatangi peziarah yang ingin melihat tempat tersebut. Demikian kisah Syekh Subagir, penakluk jin Jawa, pengganggu penyebaran Islam di tanah Jawa. Semoga bermanfaat, dan kalau benar semoga ini ridho dan kehendak Allah. Kalau ada kekurang tepatan karena kekilafan dan kebodohan penyampai, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.